Kalau saya budal berangkat sekolah itu, Kali Brantas kan belum kecil seperti itu, Kali Brantas masih besar. Itu banyak kepala, kaki. Dengan mata kepala Bu Tin ya. Iya. Lihat langsung kepala di sini, terus sedangkan kaki badannya di situ. Iya. Bu Tin nggak merasa takut ya ketika melihat tubuh-tubuh manusia Ya, yang keleleran? teman banyak ya. Ya kelihatan kalau sendirian ya takut, tapi karena berangkat sekolah itu kan bersama-sama itu teman-teman Iya. tuh. Pak Jalan itu tentara yang ikut membebaskan Irian Jaya. Genggam tanah itu jatuh. Jadi Indonesia itu sebetulnya itu bocoran dari tanah surga. Indonesia itu negara paling hebat seluruh dunia, nggak ada yang menyamai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, kali ini saya ngobrol bersama Bu Tin ya. Bu Tin. Ya. Umur berapa sekarang? 72. 72. Kakak saya itu sudah selisihnya 10 tahun dengan saya kok. 82 berarti. Kalau saya sih sejak dulu itu karena anaknya orang yang nggak punya, terus terang saja Mas. Orang tua saya itu nggak punya. Uang sekolah saya aja hanya sampai di sekolah dasar di rumah sana, di Jogja sana. Iya. Terus saya SMP-nya itu kan di Malang, itu diajak orang suruh menemani anaknya karena masih kecil. Suaminya itu tugas di Irian Jaya. Iya. Tahun 63 sampai 65 saya ke Malang tuh 65 lulus SD. Jadi lulus SD aku langsung ke Malang, SMP-nya di SMP Klojen dulu, SMP Klojen, SMP Islam. Iya. Tapi di situ kan 65 itu marak-maraknya PKI itu, 65 itu. Iya. Lah sekolahan saya dibakar. Akhirnya saya kan nggak sekolah, terus oleh Pak Jailani yang bawa saya dari Jogja itu disekolahkan di SMP 6 itu. Oh, SMP 6 yang ada di Klojen. Mulai saya ada lulus SD sampai sekarang ini, ya kehendak Allah lah. Saya sekolah sampai SMP sampai bisa kerja jadi guru TK, sekolah guru TK-nya ya juga di situ di Widuri itu loh, jalan ya dekat APDN juga. SGTK-nya di situ, tapi saya bertempatnya di asrama tentara kesehatan di dekatnya sebelah utaranya RSU. Di situ kan ada sampai kalau sekarang untuk apa itu, kalau dulu untuk asrama tentara bagian kesehatan lah. Pak Jalani itu bagian kesehatan, ditugaskan di Irian Jaya waktu itu untuk, kan Irian waktu itu masih belum penuh jadi milik Indonesia, masih geger-geger dengan Portugis dulu itu tahun 65 itu. Terus PKI juga meledosnya kan tanggal 30 September 65. Saya jadi di Malang itu 19 hari, PKI itu sudah marak wis. Berontak-berontak gitu. Ustadz, kiai-kiai itu sudah banyak dibunuh. Wong sekolahan Islam juga dirusak, dibakar. Terus malah ada kiai entah di mana gitu sedang sholat wiritan katanya. Saya juga sekolah itu mendengar berita katanya di penggal gulu lehernya kok sama PKI waktu itu tahun 65 itu pokoknya PKI dan ngamuk wis. Ngamuk. Iya, kalau saya budal berangkat sekolah itu Kali Brantas kan belum kecil seperti itu, Kali Brantas masih besar. Itu banyak kepala, kaki, badan. Sudah dipotong berarti ya? Iya. Dibuang di sana? Ya artinya mungkin dipotong kepalanya langsung di gua. Iya. Itu sama PKI itu. Waktu dulu itu kok bisa selamat?
Yang setempat itu kan tentara. Iya. Jadi kan waktu itu nek tentara ya berharga sekali. PKI ya gak berani dengan tentara. Iya. Yang berani itu orang golongan ustadz-ustadz itu yang dibunuhi. Pokoknya orang Islam lah. Oh, itu yang berani melawan PKI. Tapi PKI ini ngamuk nemen wis. Iya. Terus pokoknya setiap hari itu saya lihat dulu waktu saya berangkat sekolah itu Kali Brantas itu ya pasti ada orang yang dihanyutkan di situ. Entah itu yang meninggal itu entah laki-laki entah perempuan, pokoknya pasti ada orang yang Dibuang tanpa dikubur. enggak ya enggak jadi buang tuh. Iya. Itu PKI itu 71 aku sudah ke sini. Wong sekolah saya itu saja baru kelas 2 SGTK, istilahnya belum punya ijazah Pakku, diambil ke sini. Jadi saya itu nggak punya ijazah. Karena sini sudah mendirikan TK belum ada gurunya gitu loh. Iya. Terus akhirnya dipanggil untuk ngajar. Iya. Terus kan Pak Yuhri almarhum itu datang ke sekolah kami. Tanya kalau ada siswa yang sudah lulus maunya, Pak Yuhri itu minta untuk menjadi guru TK di sini. Ya, terus Bu Kusno itu guru saya itu bilang, ini belum ada Pak, baru kelas 2, kelas 3-nya ya sudah lulus, sudah pergunakan ke sana-sana, sudah habis. Ini baru kelas 2 mau naik kelas 3. Terus Pak Yuri bilang, tolong Bu coba ditanyakan siapa yang mau, walaupun kelas 2 nggak apa-apa kalau mau nanti di tempat saya biar nanti menyelesaikannya di sini. Nah, tapi dulu waktu tahun 71 itu ya nggak ada kendaraan ke Malang, tah ya adanya itu ya dokar. Kalau dulu ada mobil namanya Opet itu ada sampai Dinoyo saja dulu itu. Jadi saya nggak bisa sekolah lagi, yang ngajar tok terus sampai sekarang itu nggak punya ijazah kelas SGTK, nggak punya, hanya kelas 2 sekolah saya itu. Oh, berarti nggak punya ijazah tapi bisa mengajar. Iya. Itu kan pas tahun 60-an, Bu Den ya? 60 itu sudah tahun 71. Oh, tahun 71. Iya. Terus kan Pak Yuri itu sama Bu Kusno guru saya itu minta apa ya istilahnya, minta penjelasan bagaimana nanti seandainya orang ini menjadi guru terus nggak berhasil, terus akhirnya bagaimana nanti kalau nggak berhasil tolong dikembalikan ke sini, kata guru saya itu. Iya. Kalau sudah bisa berjalan tapi Pak Yuri juga harus ke sini bilang sama saya gitu. Terus akhirnya Pak Yuri entah nggak tahu bilang apa, pokoknya oh kalau begitu sudah nggak usah nunggu kelas 3, nggak usah mendapatkan ijazah, biar saja nanti aja kalau sudah berjalan biar ujian nyusul dengan siswa yang lain gitu. Iya. Terus tapi ya nggak ada kesempatan, wong saya ngajar TK itu mulai tahun 71 sampai 82 itu sendiri. Iya. Muridnya banyak, nggak pernah ada kesempatan mau apa, wong sekolahnya TK sebelahnya ya sama dengan SD. Jadi saya ngajar TK itu setengah 7 masuk, jam 10 setengah 10 pulang, masuk lagi sampai jam 12. Jadi TK masuk 2 kali. Sendirian itu mulai tahun 71 sampai 82. Nggak ada guru-guru yang lain? Ya nggak ada. SD sini aja ya pas-pasan gurunya. Oh, berapa itu dalam satu kelas muridnya? Saya jadi dua kelas. Oh, 2 kelas.
100 itu 180, 70 saya jadikan dua kelas. Tapi gantian masuknya, jadi yang kelas kecil itu jam setengah 7 sampai setengah 10. Terus yang besar jam 10 sampai jam 12. Guru agama. Ya, guru TK. Saya sendiri yang ngajar itu. Ngajar guru TK yang tahun dulu, itu ngajarnya seperti zaman sekarang atau beda? Ya, mungkin ya sama, cuman kan istilahnya kalau guru TK itu menyeluruh, Mas. Artinya umum dan agama harus bisa. Lah, anak-anak istilah murid-murid saya itu ya sekarang ada di sini mengajar jadi guru TK di sini, guru SD di sini juga. Guru TK sekaligus juga guru SD. Guru SD-nya 3 tahun. 3 tahun. Guru TK yang lebih Guru lama. TK-nya 23 tahun. Berarti awal mula tinggal di sini, pertamanya kan ngajar di sini. Dulu itu namanya apa? SD Muhammadiyah? Ini SD-nya tetap SD Muhammadiyah. TK? Nek TK-nya dulu TK Margo Basuki, terus setelah pindah di sini menjadi TK Aisyah, artinya TK Aba. TK-nya Muhammadiyah. Kalau dulu waktu TK-nya itu dulu di Masjid Al Furqon itu, SD-nya juga di situ, di rumahnya orang tuh. SD-nya tapi tetap langsung SD Muhammadiyah. Iya. Murid pertama kali SD Muhammadiyah itu 8. Nek TK saya itu pertama kali itu 50 terus sampai 100. Pernah 100, 120, 80, paling sedikit itu 80. Banyak ternyata ya. Kalau sekarang kan yang saya ngajar, yang setahu saya biasanya dalam satu kelas 30, ya 28. Sekarang kalau sekarang kan kurikulum baru itu katanya paling banyak 30 anak SD itu. 30 paling banyak. Paling sedikit biasanya? Kalau dulu tuh kan SD sini tuh banyak tuh ya sampai 50 kok satu kelas. 50 satu kelas. Banyak ternyata. Iya, kalau dulu. Nah, dulu kan belum banyak sekolahan, Mas. Iya. Oh, masih sedikit ya tempatnya. Iya, SD negeri itu dulu kan belum banyak. Sekarang kan sudah ada SD apa itu? Istilahnya setelah Presiden apa? Pak Soekarno. Pak Soeharto. Ya, Pak Harto itu yang sono impres sekolahan impres itu loh dulu. Kalau saya SD negeri langsung di Yogyakarta sana. Saya kan asli saya Jogja. Oh, asli Jogja. Jadi SD saya langsung SD negeri, nggak usah tuh. Terus berarti sekolahnya di Jogja. SD-nya ya. SD. SMP-nya di Malang. Oh, kemudian rantau di Malang. Oh, rantau sendiri Ibu Tin ya? Iya, ikut orang, diajak orang. Pak Jailani namanya. Pak Jailani itu tentara yang ikut membebaskan Irian Jaya. Beliaunya mulai tahun 62 sampai 65 itu masih di Irian Jaya, Pak Jailani itu. Kembalinya ke Jawa itu kayaknya tahun 69. Kembali ke Irian Jaya. Dari Irian Jaya ke Malang itu. Katanya di Irian Jaya itu kok 10 tahun kok. 10 tahun mengabdi di Irian Jaya. Irian Jaya NTT Pak ya? Iya. Itu tapi dulu ya istilahnya masih belum jadi milik Indonesia asli, itu kan masih rebutan karo apa itu Portugis atau Portugal ya dulu. Terus akhirnya setelah jadi milik Indonesia atau itu sudah milik jadi Indonesia, terus Presiden Pak Habibie ternyata Timur dicolna karo Pak Habibie, diberikan wis peristiwa Indonesia itu ngeri sekali yuk. Dengan mata kepala Bu Tin ya? Iya. Lihat langsung kepala di sini
Nah, terus sedangkan kaki badannya di situ, aduh, Iya, parah ternyata. itu tahun 65 sampai 66 kali Hmm. tuh. Putin nggak merasa takut ya ketika melihat tubuh-tubuh manusia yang Ya keleleran. teman-teman banyak ya, ya kelihatan kalau sendirian ya takut, tapi karena berangkat sekolah itu kan bersama-sama itu kan, teman-teman Iya, tuh istilahnya saling menjemput dulu kan jarang sekali anak sekolah itu, Mas. iya. Wong saya sekolah itu aja ya kadang-kadang diantar dijemput kok sama keluarga saya itu. Sempat di zaman penjajahan juga Putin. Enggak, Oh enggak, berarti setelah penjajahan langsung PKI itu ya. iya, 59 itu PKI, terus akhirnya ada di Sumatera itu PRRI itu juga gerakan PKI wis. Akhirnya tahun 65 itu seluruh Indonesia Hmm. di anu PKI. Komunis Indonesia PKI itu tulisannya PKI Partai Komunis Indonesia. Genggam tanah itu jatuh. Jadi Indonesia itu sebetulnya itu bocoran dari tanah surga Indonesia itu. Makanya dulu Indonesia itu kan Subur. 100% itu Islam semua. Terus jadi 90, sekarang entah jadi berapa. Itu yang mengatakan para ulama. Iya, Oh, saya masih sekolah itu 99% Islam Indonesia itu. 99%. Heeh, Hmm, Islam semua Indonesia Islam itu. semua. Tapi terus akhirnya saya lulus itu tinggal 93. Oh, makin berkurang. Terakhirnya entah sekarang. Sering mendengar berita tuh, Indonesia tuh negara paling hebat seluruh dunia, nggak ada yang menyamai Indonesia itu. Paling kaya. Paling kaya, paling bagus, segalanya tuh, Iya. paling pinter tuh Indonesia. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asia.